aku Desi Ratnasari. Di sini kita akan melakukan podcast yaitu bincang-bincang bersama dua narasumber yang dari SD Gestalan dan satu lagi dari SD Gandean. Nah, itu dua teman aku yang selama 3 bulan kemarin telah melakukan magang dari universitas yang sama seperti aku juga. Kita saksikan ya podcast kita hari ini. Semoga seru dan kalian bisa menontonnya sampai akhir. Jangan lupa ditonton ya podcast ini. Oke, kita panggil ya kedua narasumber kita hari ini. Silakan masuk. Halo. Halo, Namanya siapa? Desi Ayu Nitias. Halo, saya Siti Aminah. Iya, say hi dulu. Halo. Oke guys, di depan kita udah ada kedua narasumber yang akan kita tanya-tanya tentang program P5. Baik, kita kenalan dulu ya sebelum kita tanya-tanya tentang apa saja P5 yang ada di SD mereka masing-masing. Boleh perkenalan dulu Kak? Boleh. Perkenalkan, saya Siti Aminah dari SD Negeri Gandean Surakarta. Kalau saya Teresia Ayu Nitias dari SD Kestalan Surakarta. Nah, mereka oke, tanpa basa-basi kita tanya-tanya dulu kepada narasumbernya ya. Kalian kan pertama kali ya mengajarnya ya kan di SD itu selama 3 bulan ya. Nah, apa pengalaman yang kalian dapatkan selama 3 bulan mengajar di SD tersebut? Dari Kak Aminah dulu boleh. Baik, selama 3 bulan kemarin saya itu mendapatkan pengalaman yang sangat baik sekali bagi saya. Karena dari pengalaman kemarin saya bisa mengetahui dari bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mengkondisikan kelas yang baik. Dan selama mengajar di SD Gandean kemarin kan saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 5. Iya. Setiap kelas itu kan mempunyai identik sendiri-sendiri, jadinya kita harus mempunyai cara mengajar yang berbeda-beda. Soalnya setiap kelas itu mempunyai identik sendiri-sendiri. Sifatnya gitu ya, Kak, iya, ya? Terus berarti ya udah, jadi setiap kelas harus mematangkan kelas 1 itu anaknya nggak bisa diem, maksudnya belum bisa Interaktif gitu ya? Iya, interaktif. Jadi kita harus mempunyai model pembelajaran yang bagaimana harus dipertimbangkan. Kelas 2 pun sampai kelas 5 juga harus kayak gitu intinya. Oke, kalau Kak Teresia sendiri bagaimana ya pengalamannya selama mengajar 3 bulan di SD mana tadi Kak? Kestalan ya. Magang yang saya lakukan ini sangat berkesan. Di hari pertama magang, saya berkenalan dengan guru-guru yang ada di sana dan diberikan sedikit arahan dan informasi ketika nantinya turun terjun ke lapangan. Ya, baik. Dan guru-guru juga berbagi cerita bagaimana beliau melakukan kegiatan di sekolah dan menghadapi berbagai permasalahan, baik dengan siswa, guru, atau orang tua siswa. Iya. Dan saya mendapatkan kelas 1 dan kelas 3. Oh, di sana selama kakaknya magang di sana, kakak mengajar di kelas 1 dan 3 begitu? Iya, dapat kelas rendah semua. Harusnya kan tinggi sama rendah, tapi saya rendah semua. Dan kelas 1 itu ya kita harus butuh ekstra sabar mengajarnya. Iya. Dan harus menggunakan model pembelajaran yang menarik, yang berwarna gitu. Dan untuk yang kelas 3-nya bagaimana ya Kak? Selama kakak mengajarnya di SD tersebut? Kalau kelas 3 ya masih bisa dikondisikan karena anak-anaknya udah masih bisa diatur gitu loh, nggak kayak kelas 1 gitu. Kalau dari Kak Aminah tadi kan dari kelas 1 sampai kelas 5, jadi kan semua kelas ya Kak? Iya. Dari kakaknya kelas 1 cuma kelas 1 sama 3. Iya. Dari selama 3 bulan itu jadi kakak nggak pernah mengajar di kelas 4, 5, 6-nya? Pernahnya kelas 2 menggantikan guru juga. Oh, di kelas tingginya belum ya jadi? Belum. Oh. Harus dicoba sih Kak kelas tingginya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu tentang inti dari judul kita hari ini yaitu tentang P5, tentang proyek apa saja yang dikerjakan di SD tersebut. Nah, misalnya kita tanya dulu di Kak Tere, proyek P5 yang sudah
terjadi di SD Gestalan itu apa saja Kak? Yang selama Kakak magang kemarin itu apa saja yang sudah Kakak ketahui? Kami di SD Kestara 5 Surakarta sudah mengadakan P5, yaitu yang bergotong royong dan kreatif. Oke, baik. Kami mengajak anak-anak untuk membuat mading. Madingnya dengan tema rukun iman, rukun Islam, 4 kata ajaib, dan cap tangan tuh. Bikin cap tangan. Oh, itu di kelas berapa ya Kak? Hanya diikuti oleh kelas 3A dan kelas 3B saja. Oh, jadi cuma di kelas 3. Ya, Selain itu ada lagi nggak program P5-nya? sudah itu aja. Selama Kakak di magang di sana cuma itu saja yang bisa dilihat gitu? Iya. Oke. Untuk Kak Aminahnya sendiri? Ya, untuk di SD Gandean itu P5-nya proyeknya kita ambil dari barang bekas. Oh, Jadi daur ulang gitu ya Kak? iya. Jadi untuk di SD Gandean itu dari barang bekas. Contohnya di kelas 2 itu dari tutup proyeknya dari tutup botol itu dibuat menjadi bunga. Oh, Jadi dibuat hiasan dinding gitu. oh iya ya. Ditambah di kardus, terus Iya. kasih sedotan gitu jadinya gitu. Terus kalau kelas-kelas lain juga lebih menarik. Kalau di kelas 3 itu membuat ronce itu loh, kalung dari kertas koran Iya. gitu. Kalau sama dari kain perca gitu. Untuk kelas 5 itu membuat bebek-bebekan dari kertas bekas gitu. Oh, jadi kelas berapa tadi? Kelas 5 dan Kelas 5, kelas 3 sama kelas 2. Mbak. Jadi mereka semuanya kumpul atau itu beda-beda jamnya gitu? Beda-beda kan setiap pan kan mungkin harinya itu sama, Iya. tapi setiap pan kan dipegang sama wali kelasnya Oh, sendiri-sendiri. jadi per jamnya gitu ya Kak ya? Per jam pelajarannya gitu? Enggak, itu satu hari itu buat proyek. Oh, begitu. Kan Mbak Desi kan juga habis dari makan. Iya nih. Nah, Sama kan kita iya, waktu sama, itu. sama ya. Nah, bagaimana pengalamannya selama 3 bulan kemarin magang di SD Tugu? Oh iya, aku kemarin tuh kan mengajar di SD Tugu. Pengalamannya ya sangat menarik ya di sana, mendapatkan banyak pembelajaran yang belum pernah aku dapat. Soalnya kan itu first time aku mengajar, Iya, jadi kan kayak kita mendapatkan pelajaran dari pamong aku sendiri juga belum Enak ya. enak banget gitu loh, kayak semua yang kita tanyain itu bisa dibantu. Kemudian aku kemarin dapet di kelas 3 sama 5 itu sangat ya gitulah, karena beda kan. Jadi yang di kelas 3-nya sangat butuh ekstra sabar ya kita, ya kayak sama kayak kalian sih gitu. Ya, setiap kelas pasti beda-beda ya. Iya banget, beda-beda banget. Jadi ya kita perlu sabar. Tapi selama 3 bulan di sana juga enak, pokoknya di sana mendapatkan pembelajaran yang baik aku di sana. Selama kemarin di sana masuk di kelasnya apa selama jadwal terbimbing sama jadwal mandiri, apa pernah menggantikan guru kalau guru nggak masuk gitu? Aku kemarin itu juga menggantikan. Pasti Berarti kalian pernah, juga tahu. iya. Kalian pasti juga menggantikan kan. Iya. Jadi kayak misalnya guru pamongku mau pergi, jadi nitipin kelasnya ke aku. Ya, berarti sama saja gitu. Wes. Mbak Desi, untuk P5 di SD Tugu itu apa sudah dilaksanakan? Oh, ini apa moderatornya ditanya-tanya ya guys sama narasumbernya. Iya, kan gantian ya. Kalau di SD Tugu P5-nya sudah terlaksanakan. Selama aku magang kemarin itu di kelas 5 sama di kelas 2. Yang di kelas 2 itu membuat telur asin. Iya. Gitu. Kalau yang di kelas 5 itu membuat makanan yang terbuat dari serba tepung. Jadi mereka bebas berkreasi membuat makanan apa aja, tapi yang penting bahannya ada bahan tepungnya gitu. Kayak cilok. Iya, terus apa kemarin gitu. banyak yang buat risol mayo kayak gitu. Kalau yang kelas 2 itu kan membuat telur asin, jadi mereka membuatnya beneran. Jadi
telur asinnya, terus dikasih lumpurnya gitu, kemudian disimpan di kelas selama 2 minggu, kemudian baru nanti mereka mencucinya. Setelah itu baru nanti dari pihak guru membantu merebusnya. Jadi semuanya jadi, kemudian dimakan bersama-sama di kelas. Oke, aku mau tanya nih ke kalian. Selama kalian di SD kalian, aku mau tanya lagi nih. Di modul kalian itu kan pasti ada proyek P5-nya kan, setiap di modulnya tuh kan. Nah, kalian selama mengajar menggunakan modul atau RPP yang kalian gunakan itu apakah sesuai dengan P5 yang kalian tuliskan gitu? Untuk apa ya, kalau modelnya itu di modul itu insya Allah sudah masuk kayak model PBL itu kan harus harus berkelompok. Nah, kalau berkelompok itu kan sama kayak gotong royong. Yeah. Jadinya insya Allah sudah masuk. Terus untuk LKPD itu biasanya kayak kita buat agar kreatif gitu, berarti harus berpikir kritis gitu ya. Insya Allah sudah. Terus insya Allah sudah masuklah di P5, program P5 itu. Kalau Kak Tere-nya gimana? Di modulnya itu apakah menurut Kak Tere lah, apakah sudah sesuai dengan P5 gitu? Kalau menurut saya belum sesuai. Kok bisa? Karena di P5 itu kan berkelompok ya. Iya. Nah, kalau di modul saya itu waktu mengajar itu bikinnya itu mandiri. Jadi nanti saya bikin LKPD gitu, mandiri dikerjakan masing-masing. Jadi Kak Tere menuliskannya P5-nya berkelompok, P5-nya gotong royong gitu ya? Oke, boleh. Berarti kalau Mbak Tere kalau membuat modul itu biasanya pakai model apa? Model itu pembelajaran ekspositori. Pembelajaran bagaimana itu? Itu pembelajaran dengan model ceramah. Pembelajaran ceramah. Berarti setiap ngajar pakai itu terus? Atau mungkin lain kali bisa sih. Berarti kalau saya mungkin PBL juga. Jadi mungkin bisa dicoba untuk yang model lain gitu ya. Berarti saya juga baru belajar dari model lain. Jadi kami harus bisa menguasai semua model. Terus, nah ini untuk pertanyaan terakhir dari podcast kita hari ini, bagaimana respon peserta didik setelah kalian melakukan P5 itu? Untuk responnya anak-anak itu alhamdulillah mereka itu responnya baik, senang, kayak excited gitu loh, soalnya baru pertama kali kayak membuat gitu loh. Jadinya kepo, ini mau buat apa, terus caranya bagaimana gitu. Pasti mereka senang banget gitu ya, karena keluar dari kelas juga gitu kan. Keluar gitu, tapi ya itu banyak yang gimana ya, kalau nggak tahu itu jadinya kayak manja gitu loh. Jadi gue ini gimana benain, kayak gitulah intinya. Jadi kayak mereka pengen belajar tapi dengan cara mereka tanya-tanya terus gitu ya. Iya, terus kayak endingnya juga mereka kadang ada yang bisa sendiri dibilangin, oh ini gini, terus mereka bisa ekspor sendiri. Ada juga yang kayak perlu diajarin gitu ya. Ajarin terus perlukan intinya itu mereka itu pengen buat tapi mereka itu belum bisa. Jadi bukan nggak bisa tapi belum bisa, tapi suruh gurunya yang benahi, membantu gitu ya. Gitu. Jadi kayak kerjasama antara peserta didik dan gurunya gitu ya. Kalau P5 itu kalau dibuat kita sendiri itu, kalau sendirian itu belum bisa pengondisian muridnya gitu. Jadi harus bawa temen, kita bawa intinya kita mengajak teman untuk ngajarin juga pengondisian gitu. Jadi juga ditemani sama guru pamong, guru wali kelasnya. Oke. Kalau di SD Gestala sendiri bagaimana respon peserta didiknya, Kak? Untuk responnya mereka sangat senang. Kebetulan kan di kelas 3 itu ada 2 anak spesial ya. Nah, mereka kalau di pembelajaran di kelas tuh kayak nggak mau gitu. Diem gitu ya, Kak? Iya. Tapi setelah kita ajak bikin mading ini, mereka tuh senang. Apalagi kita tuh bikinnya di taman. Jadi mereka bisa melihat sekitar juga gitu ya. Jadi
keunggulan dari P5-nya itu sangat membuat yang males di kelas keluar bisa lebih semangat gitu ya Kak ya. Gitu. Oke, pertanyaannya sebenarnya udah selesai sih Kak, tapi kayak kita mau berpisah sama teman-teman yang ada di layar sana, kayak belum mau berpisah nggak sih kalian semua? Tapi pertanyaannya kita sudah selesai, kita tutup aja nggak sih ini? Ya boleh. Sekian dari saya sebagai moderator. Tunggu podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya.